Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ala darajatan fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fadihim wa rafadihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا عن ملتهم ويحشرنا في زمرتهم إلى فئتهم سلاما ثم فاضل صاحب الكتاب حضرة الحبيب عثمان بن عبد الله بن عبد بن يحيى ثم إلى خير المقام لابن حسين بن أبو عيدروس ثم إلى حضرة الولهب عبد الله بن ناصر العطار نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal. Masih dalam pembahasan rukun iman. Hari ini kita akan membahas iman kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Iman kepada rasul itu ada dua, iman secara ijmali dan iman secara tafsili. Tapi yang terpenting di zaman sekarang ini, iman kepada rasul, kita wajib iman bahwa para rasul alaihimus salatu wassalam dari Nabi Adam alaihi salam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua bersifat sama. Sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Mereka juga menjadi orang-orang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan, dari dosa. Mereka wajib kita imani bahwa semua para rasul adalah orang laki-laki. Tidak ada rasul seorang perempuan, tidak ada. Mereka semua mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka menyampaikan hukum yang isinya ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah.
bagaimana dikutip dalam kitab Syarah As-Sanusiyah. Jadi setiap rasul itu pasti membawa hukum. Nabi Adam yang membawa hukum, Nabi Nuh membawa hukum, Nabi Ibrahim membawa hukum, Nabi Musa membawa hukum. Semua nabi membawa hukum yang harus dijalankan oleh umatnya masing-masing. Adapun lamanya hukum yang Allah perintahkan itu sesuai kehendaknya Allah. Ada yang 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun. Allah yang menghendaki berapa lama hukum itu akan dijalankan. Lalu akan diganti oleh Allah dengan nabi yang lainnya membawa hukum yang baru. Maka setiap nabi pasti membawa hukum-hukum ini, dan setiap hukum mereka boleh saja diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan tidak menerima nabi yang lain yang mengganti hukum. Maka mereka adalah orang-orang yang dilaknati oleh Allah, orang-orang yang dihinakan oleh Allah karena mereka membangkang, menolak perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa datang membawa hukum, digantikan oleh nabi yang lainnya, maka kita harus menerima setiap pergantian hukum yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang menolak hukum-hukumnya Allah. Orang-orang Yahudi ini punya ra'yi sendiri, punya pemikiran sendiri, yang mereka mengatakan Allah itu maha mengetahui. Maka setiap hukum yang sudah Allah tetapkan tidak akan diganti lagi oleh nabi yang lainnya. Maka mereka menolak pergantian hukum. Dari mulai diganti oleh Nabi Isa mereka menolak, begitu pula diganti Nabi Muhammad SAW mereka juga menolak. Dan juga wajib kita imani di antara para rasul semuanya adalah manusia paling utama, manusia paling mulia di antara semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun silsilahnya para rasul itu semua bersambung sampai Nabi Adam alaihi salam. Di antara mereka ada yang orang Arab, ada pula yang orang Bani Israel, tapi semuanya sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dan nasabnya bersambung satu nabi ke nabi yang lainnya, enggak terputus. Jadi wajib kita imani setiap nabi itu adalah satu keluarga, satu keturunan, dari mulai Nabi kita Muhammad SAW sampai bersambung ke atas ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sampai nyambung ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian ada perbedaan antara nabi dan rasul. Adapun nabi adalah orang yang tidak tabligh, tidak menyampaikan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kalau rasul mereka menyampaikan 3 hukum ini. Jadi rasul itu punya 4 sifat: sidik, tabligh, amanah, fatonah. Kalau nabi punya 3 sifat, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Maka wajib pula diimani bahwa para rasul adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah martabatnya. Artinya diri mereka dijaga oleh Allah. Mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Hingga fisiknya dijaga oleh Allah dari memiliki hal-hal yang sampai merendahkan mereka. Gak ada rasul yang buta, gak ada rasul yang cacat, gak ada. Gak ada rasul yang sifatnya rendah, gak ada. Maka banyak kita dengar ada orang-orang yang menyampaikan seorang rasul punya sifat yang rendah, seperti sakit yang sampai menjijikkan. Ada rasul yang buta, ada lagi rasul yang mempunyai fisik yang cedera seperti Nabi Musa, lidahnya cadel. Ini maka
hal yang demikian harus kita singkirkan dari keyakinan kita di dalam mengimani para rasulnya Allah. Jangan sampai kita meyakini ada seorang rasul yang cedera fisiknya. Mereka adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para rasul dijaga oleh Allah dari kesalahan. Gak ada rasul yang punya dosa, gak ada. Gak ada rasul yang melakukan dosa, gak ada. Kalaupun mereka itu melakukan suatu kesalahan, maka harus kita tafsirkan, harus kita maknai kesalahan mereka. Kata ulama adalah mimbabil hasanatil abror sayyiatil muqarrab. Salahnya mereka apabila kita yang melakukannya, maka itu menjadi sebuah kebaikan. Nabi dituduh salah nih, Nabi ini salah, Nabi ini salah. Andai itu kita yang melakukannya, maka dinilai baik oleh Allah, enggak dinilai salah. Kenapa kok pada Rasul dinilai salah? Maknanya para Rasul harus melakukan yang lebih baik gitu. Jadi yang namanya Rasul salah itu maknanya meninggalkan yang lebih baik, mengerjakan yang baik. Kalau kita kan enggak, kalau kita salah berarti mengerjakan keburukan. Tapi kalau Rasul kok salah, itu maknanya meninggalkan yang lebih baik. Tapi dia mengerjakan yang baik. Makanya andai apa yang dikerjakan Nabi kita yang mengerjakannya, itu menjadi kebaikan, enggak dihitung salah oleh Allah. Jadi kalau ada Nabi kok dikatakan salah oleh Allah, kita jangan ikut-ikut. Nabi aja berbuat salah begini, jangan. Karena makna salah pada Nabi nanti beda dengan salah pada kita. Nabi itu maksum, dijaga dari Allah melakukan sebuah dosa. Hingga Nabi Adam yang sering disebut-sebut Nabi Adam berbuat salah, Nabi Adam berbuat salah. Itu kalau kita mau tafsirkan nanti banyak ulama yang menafsirkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bukan ditipu oleh iblis. Jangan sampai kita meyakini Nabi Adam itu dibujukin oleh iblis, Nabi Adam tertipu oleh iblis. Bagaimana seorang nabi yang dijaga oleh Allah bisa sampai ditipu oleh iblis? Terus Nabi Adam itu kenapa? Banyak tafsiran dari ulama. Nabi Adam tahu akan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam tahu akan diperintahkan nanti ke dunia. Nabi Adam tahu dia akan jadi khalifah di muka bumi. Jadi ini makna-makna ini harus kita pahami. Jangan Nabi Adam tertipu hanya gara-gara buah apa? Nah, ini yang buah terlarang namanya. Ya. Jadi jangan sampai kita meyakini yang demikian. Kenapa? Karena kita harus kembali pada ayat yang pertama yang Allah beritakan kepada kita apa? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ngasih berita kepada malaikat bahwa nanti akan menciptakan manusia yang menjadi khalifah di muka bumi. Jadi Nabi Adam itu diciptakan untuk dipersiapkan menjadi khalifah di muka bumi. Adapun sebabnya turun itu jangan kita permasalahkan hanya gara-gara ini Nabi Adam berbuat salah begini. Ya ini apalagi sampai kita banding-bandingkan. Nabi Adam aja punya salah, masa saya nggak boleh punya salah? Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati nih. Nabi Adam itu bukan contoh untuk kesalahan, bukan. Contoh yang diambil dari Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi Adam mengajarkan kita bertaubat kepada Allah dengan kesalahan yang sekecil apapun. Seorang nabi, seorang wali, seorang orang-orang besar ini ketika melakukan kesalahan sekecil apapun mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dihitung Nabi Adam berbuat salah, ini harus kita luruskan makna kesalahan pada
Nabi Adam. Jangan sampai kita samakan, kita sederajatkan antara salahnya Nabi Adam dengan salahnya kita. Derajatnya kita sama Nabi aja beda, derajat kebaikannya beda, masa derajat kesalahannya kita samakan. Ini yang harus kita maknai, kita imani dari seorang Nabi. Begitupun nabi-nabi yang lainnya, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus berbuat salah sampai dihukum, dilempar ke dalam laut, dimakan ikan apa? Ikan nun apa? Jadi jangan sampai kita menisbatkan yang demikian kepada para nabi-nabinya Allah. Kalau saya nggak paham gimana? Kalau nggak paham diem aja dah. Jangan ikut-ikut menceritakan hal-hal yang terkait tentang para nabi. Kalau kamu paham maka ceritakan yang lurus. Kalau nggak paham jangan diceritakan hal-hal yang nggak pantas disifatkan kepada para nabi. Ya, jadi yang wajib kita imani diantaranya apa? Ada dua. Nabi semuanya dijaga oleh Allah dari dua perkara. Yang pertama dari sifat-sifat yang jelek, dari fisik yang cedera. Nabi dijaga oleh Allah, semua nabi. Gak ada yang punya fisik yang fisiknya itu fisik yang cedera atau fisik yang sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Yang kedua dijaga oleh Allah dari kesalahan, karena mereka semuanya adalah maksum, dijaga oleh Allah. Ini yang harus kita imani. Jadi iman kepada Nabi harus sampai sebatas itu. Jangan sampai kita mencederai makna iman kita kepada para rasul. Terus iman kepada Nabi tadi ada yang ijmal, ada yang tafsil. Yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi yang jumlahnya banyak. Berapa banyaknya? Sebagian ulama mengatakan ada 124.000 nabi. Coba, itu kalau kumpul di Senayan cukup nggak itu? Senayan berapa? 80.000 ya. Ini 124.000. Jadi jangan dianggap Allah itu mengutus Nabi cuma 25, enggak. Itu yang 25 itu wajib kita imani secara tafsil, terperinci. Artinya harus tahu satu persatu namanya. Adapun yang lainnya yang Allah enggak beritakan banyak, tapi kita enggak perlu tahu namanya satu persatu. Cukup kita yakini Allah mengutus nabi yang jumlahnya banyak. Kalau rasul berapa? Sebagian ulama mengatakan 313. Sama dengan jumlahnya syuhada, sama dengan jumlahnya ahlil Badar. Ketika perang Badar, Nabi bersama pasukannya diriwayatkan jumlahnya 313, sama dengan jumlahnya para rasul. Itu yang wajib kita imani secara ijmal, maknanya nggak perlu tahu namanya satu per satu. Nabi ya jumlahnya banyak, rasul ya jumlahnya banyak. Nah, yang harus kita ketahui secara terperinci itu ada 25. Yang 25 ini nabi dan rasul. Karena kalau rasul pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Jadi yang 25 ini nabi dan rasul. Di Al-Quran Allah menyebutkan nama-nama nabi-nabi tersebut, tapi disebutkan tidak berurutan.
Allah menyebutkannya enggak dari Nabi Adam terus urut sampai ke bawah, itu enggak. Tapi Allah menyebutkannya sesuai dengan kelompok-kelompok mereka. Ada yang disebutkan sebagai kelompoknya para raja. Nabi siapa? Dawud dan Nabi Sulaiman. Ada yang Allah sebutkan mereka para penyabar. Ada yang Allah sebutkan mereka orang-orang yang menjadi puncaknya para rasul. Jadi diurutkan oleh Allah sesuai kelompoknya masing-masing. Tapi kita wajib tahu semua tentang para rasul secara terperinci. Tahu secara terperinci itu ada 3. Yang pertama, tahu para rasul, hafal dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad secara berurutan. Hafal satu persatu secara berurutan, wajib nih. Kalau nggak bisa hafal berurutan gimana, Beb? Yang penting hafal dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW walaupun tidak berurutan. Yang kedua tuh. Yang ketiga, nggak hafal berurutan yang enggak, loncat-loncat juga enggak. Tapi kalau disebutkan namanya dia tahu. Oh ini Nabi. Oh ini bukan Nabi. Nah, berarti iman kepada Nabi ada 3 macam tuh. Yang pertama wajib hafal 25 secara berurutan. Yang kedua hafal walaupun tidak berurutan. Yang ketiga ketika disebutkan namanya kita tahu mana yang Nabi dan mana yang bukan Nabi gitu. Disebut Nabi Nuh, tahu Nabi. Disebut Nabi Ibrahim, tahu Nabi. Disebut Ilyas, tahu Nabi gitu. Kalau disebutkan Sugeng, bukan Nabi. Nah kita tahu gitu maksudnya. Jangan sampai nggak ngerti namanya gitu loh ya. Kalau sampai nggak 3-3-nya gimana? Berdosa gitu. Jadi harus kita mengimani Nabi di antara yang 3 tadi. Maka yang wajib kita imani nama-nama mereka. Yang pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Ini bapaknya manusia. Nabi yang diutus yang pertama kali oleh Allah dan menjadi abal bashar, manusia pertama yang seluruh manusia sampai hari kiamat semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ada nggak manusia yang nggak dari Nabi Adam? Ada nggak? Manusia tapi bukan keturunan Nabi Adam, ada? Namanya manusia jadian gitu, bukan manusia beneran. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi dalam rupa manusia. Bentuknya manusia, tapi bukan keturunan Nabi Adam gitu. Kalau dia anak keturunan Nabi Adam, maka manusia asli namanya, bersambung nasabnya kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Idris juga Nabi yang diutus oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini 2 Nabi ini, Nabi Adam dan Nabi Idris, tidak diutus untuk orang kafir. Keduanya diutus hanya untuk orang muslim. Kenapa? Karena waktu Nabi Adam diutus, umatnya siapa? Anak dan istrinya, semuanya muslim. Begitupun Nabi Allah Idris masih melanjutkan Nabi Adam kepada anak dan keturunannya. Dan Nabi Idris ini juga Nabi yang sudah mulai mengajarkan banyak hal kepada manusia. Mulai mengajarkan tentang astronomi, bagaimana menghitung bintang, bagaimana peternakan, bagaimana menjahit baju. Ini sudah mengajarkan peradaban yang banyak kepada manusia.
Makanya dalam ilmu sejarah manusia itu dikatakan Nabi Adam itu melanjutkan manusia zaman purba. Kata mereka sebelum Nabi Adam ada juga manusia, tapi mereka belum mengenal tentang peradaban. Maka terakhir manusia purba itu sudah mulai mengerti pertanian, sudah mulai mengerti bercocok tanam, sudah mulai mengerti bagaimana peternakan. Pas masa itu lahirnya Nabi Allah Adam, turunnya Nabi Adam. Jadi mereka disambungkan gitu loh. Padahal nggak ada hubungannya. Sebelum Nabi Adam ada nggak manusia? Ada nggak manusia? Nggak ada. Sebelum Nabi Adam ada makhluk nggak? Ada. Makhluk banyak. Kayak dinosaurus, ada nggak dulu? Ada. Tapi setelah akan turunnya Nabi Adam alaihissalam, dunia ini diamankan oleh Allah. Dunia ini dibersihkan oleh Allah. Semua yang membahayakan disingkir-singkirkan. Kenapa? Akan turunnya Nabi Adam alaihissalam. Hingga Nabi Adam turun ke dunia dan hidup secara damai, secara tentram. Karena yang bahaya-bahaya semua sudah disingkirkan oleh Allah. Hingga bahkan para jin-jin semua dipinggirkan. Kenapa? Karena jin itu tadinya hidup di dunia ini di mana saja sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi ketika beliau akan turun, dipinggirkan oleh Allah. Ada yang ke laut, ada yang ke atas gunung. Mereka nggak lagi menginjak daratan yang nanti akan dihuni oleh Nabi Adam dan para keturunannya. Terus yang ketiga Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh inilah nabi yang pertama berdakwah kepada orang kafir. Jadi mulai Nabi Allah Idris nih sampai ke Nabi Nuh jaraknya jauh tuh. Dan itu mulai bermunculanlah orang-orang kafir atas godaannya iblis. Bagaimana iblis menggoda? Iblis menggoda dengan cara mereka berdiam diri di kubur-kuburnya para nabi. Dikubur anaknya Nabi Sis, dikubur anak Nabi Adam, dikuburnya Nabi Idris, dikubur sahabat-sahabat Nabi Idris. Terus apa? Mereka mengocok-ocoki kepada umat Nabi Idris untuk apa? Membuat patung-patungnya para nabi, patung-patungnya ulama-ulama pada masa itu. Untuk apa? Untuk mengingat agar mereka ketika melihatnya akan mengingat ajaran mereka. Ini bujukannya iblis tuh. Namun setelah generasi berikutnya dibujukin lagi, kalau punya hajat minta saja ke patung-patung itu. Hingga mereka terbujuk sampai akhirnya patung-patung itu dijadikan sesembahan. Dimuliakan memuliakan sesuatu yang hanya perlu diingat tapi sampai disembah, sampai diharapkan pertolongannya. Maka Nabi Nuh alaihissalam datang mengingatkan mereka, orang-orang yang telah kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 950 tahun. Umurnya berapa? Kalau dakwahnya aja 900 tahun, umurnya berapa? Ya 1000 sampai 1500 tahun, mengatakan 1700 tahun Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh yang dakwah begitu lama itu hanya mendapatkan berapa umat? Ada yang mengatakan 80 umat, ada yang mengatakan 8 orang. Nabi Nuh, istrinya, anaknya 3 bersama istrinya masing-masing. Jumlahnya 8 orang. Maka Nabi Nuh ini juga disebut pula Abal Bashar Sani, bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Nuh semua manusia mati. Terkena apa? Banjir bandang.
Setelah Nabi Nuh, barulah manusia muncul kembali melalui keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau yang mengatakan 80, berarti setelah kapalnya mendarat, semua yang lain mati. Tinggal anak keturunan Nabi Allah Nuh alaihissalam yang menurunkan manusia sampai zaman sekarang. Nah, disebut bapaknya manusia yang kedua. Bapak manusia yang pertama Nabi Allah Adam, yang kedua Nabi Allah Nuh alaihissalam. Terus yang berikutnya Nabi Allah Hud alaihissalam. Ini yang muadzinnya kemana ini? Nabi Allah Hud adalah nabi yang diutus oleh Allah mulai ke kaum-kaum yang tertentu. Setelah Nabi Nuh alaihissalam, maka mulai manusia berpencar tuh. Ada yang keturunan Sam, ada yang keturunannya Ham. Nah, Nabi Nuh ada berapa? 4, yang satu kafir, yang satu ingkar, yaitu Kan'an. Maka anak yang lainnya mulai menurunkan manusia yang berpencar-pencar. Maka diantaranya Nabi Allah Hud diutus oleh Allah datang ke suatu kaum tertentu. Jadi dakwahnya semua nabi itu enggak kepada semua manusia, tapi pada manusia-manusia yang tertentu pada masa itu. Setelah Nabi Hud alaihissalam, kemudian ada lagi nabi, yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh juga datang kepada kaum yang tertentu. Yang di Quran dikatakan ada kaum Ad, ada pula kaum Samud yang semuanya mati diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingkar, tidak mau ikut kepada ajaran Nabi Allah Hud dan enggak mau ikut ajaran Nabi Allah Soleh alaihi salam. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عين الرفيع والمقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم واخلقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعان والإيال بجاه كبير المتعال صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Nabi Allah Hud alaihissalam diturunkan kepada kaum Ad yang kemudian diadab oleh Allah dengan apa? Kekeringan. Atas izin Allah, Allah menyelamatkannya dan Allah azab kaum Ad berupa angin yang sampai mematikan mereka semuanya. Terus Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh juga punya mukjizat yang banyak. Nabi-nabi yang juga diutus diantaranya bawa mukjizat apa? Ada seekor unta. Yang kemudian untanya dipotong oleh kaumnya, lalu turunlah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keenam, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim termasuk sama dengan Nabi Nuh, yaitu yang mendapat julukan Ulul Azmi, nabi-nabi yang begitu banyak ujiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Ibrahim berusia kurang lebih sampai 100 tahun, antara 99 sampai 100 tahun. Nabi Allah Ibrahim punya anak dua, Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishak. Yang keduanya, yang satu berdakwah untuk Bani Israel, yang satu berdakwah untuk orang-orang Arab. Terus berikutnya lagi Nabi Allah Lut. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu sezaman tuh, tapi dakwahnya beda tempat. Nabi Lut diutus oleh Allah ke kaum Sodom. Kaum Sodom itu kaum yang apa? LGBT sekarang lah, yang sukanya laki-laki sama laki-laki. Maka Allah azab dengan apa? Gempa bumi, dan Allah kuburkan mereka semuanya. Terus Nabi Allah Ismail alaihi salam yang diutus oleh Allah dan mendapatkan banyak ujian pula, diantaranya akan disembelih oleh ayah beliau. Dan mukjizat Nabi Allah Ismail sampai sekarang yaitu air Zam-Zam yang bisa kita rasakan apabila kita ziarah Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah Mekah dan Madinah. Terus Nabi Allah Ishak, Nabi yang berdakwah yang selalu mengikuti ayahnya. Dia juga orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dengan akhlak yang baik, ilmu yang baik, dan punya keturunan yang banyak, yang kemudian dari Nabi Allah Ibrahim disebut syajaratun nubuwah, keturunan jadi nabi-nabi yang banyak. Terus Nabi Allah Yakub. Nabi Allah Yakub itu punya nama lain, namanya Israel. Di kita ini dilema nih, hati-hati kalau ngomong dasar Israel, hati-hati nih.
Israel itu nama lain dari Nabi Allah Yakub alaihissalam. Jadi jangan kita gebiah uyah, maksudnya Bani Israel atau Nabi Allah Ishak ini menurunkan banyak nih, dan enggak semuanya jadi orang jelek, enggak. Kalau kita bicara Zionis yang sekarang itu bagian dari Bani Israel. Jangan disamaratakan semua Israel begitu, jangan. Nabi Allah ya Ishak punya berapa? 12 anak. Maka Israel itu punya 12 suku. Nah, di antara satu sukunya ada yang dari Yahudi. Gitu loh. Nah, suku inilah yang kemudian nanti mengeluarkan orang-orang yang bertentangan dengan nabi-nabi yang lain, yang suka bunuh para nabi, yang suka menghancurkan keadaan. Ini orang yang dari salah satu keturunan ini. Jadi jangan dikebiak uyah nih, dasar Israel, jangan gitu loh. Kayak kamu ngomong orang Jawa lah, orang Jawa itu setan semua. Wah, termasuk wali-wali songo di Jawa semua setan semua nanti. Orang Arab itu sialan, wah bahaya lagi nih. Kenapa? Di antara orang Arab ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Allah Yakub alaihi salam. Maka Nabi Yakub ini menurunkan ada Nabi Allah Yusuf yang terkenal menjadi nabi. Anak-anaknya semua nabi Yakub itu. Nabi Allah Yakub. Beliau juga dituduh matanya buta. Ini Nabi, ada yang menuduh Nabi Yakub itu orang yang buta, tapi kita harus imani gak ada nabi yang diberi cedera oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Allah Yusuf, nabi yang diberitakan Nabi Allah yang diantaranya nabi-nabi yang punya wajah yang sangat tampan dan diberikan kemampuan mentakwil mimpi. Terus setelah Nabi Allah Yusuf alaihissalam ada Nabi Allah Ayub, nabi yang begitu luas kekayaannya dan punya keturunan yang banyak, tapi semuanya Allah uji, dihabiskan kekayaannya, anaknya dimatikan, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau diuji pula oleh Allah dengan keadaan sakit. Tapi sakitnya Nabi Ayub dari di antara kulit dan tulangnya, bukan di luar kulit, bukan, hingga terlihat menjijikkan, enggak. Nabi Ayub enggak sakit sampai menjijikkan. Jangan kita ikuti pendapatnya orang-orang Yahudi yang menceritakan tentang kejelekannya Nabi Allah Ayub alaihissalam, jangan. Karena ini seringkali jadi cerita-cerita Israiliyat disebutnya. Jadi Bani Israel itu banyak pula mengkisahkan tentang para nabi, tapi terkadang kisah-kisah mereka enggak ada yang disaring. Kita harusnya ketika mau mengambil cerita dari orang-orang ini harusnya disaring dengan baik sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ayub itu sakit, dan sakitnya selama 17 tahun, tapi sakitnya tidak menjijikkan, dan Nabi Ayub tidak pernah diusir dari kaumnya, tetap tinggal di antara tengah-tengah kaumnya. Terus Nabi Syuaib alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada kaum Madian, yang kemudian kaumnya membangkang dan diadab oleh Allah dengan badai panas dan gempa bumi. Setelahnya Nabi Allah Musa alaihissalam, nabi yang diutus oleh Allah kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Dan Allah menjadikan Nabi Allah Musa punya mukjizat yang banyak, diantaranya terbelahnya Laut Merah. Terbelahnya Laut Merah itu ada 12 jalan. Karena Bani Israel ada 12 kaum, maka 12 jalan untuk tiap-tiap kaum dari Bani Israel. Nabi Allah Musa juga diturunkan kepadanya kitab Taurat. Kemudian Nabi Allah Harun
yang diberikan oleh Allah sebagai nabi dan rasul bersama tugasnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini seringkali orang salah paham nih, Nabi Harun itu lebih fasih dari Nabi Musa, hingga Allah meminta kepada Nabi Musa minta kepada Allah agar Nabi Harun diutus. Kenapa? Karena Musa itu kurang baik ngomongnya. Nggak boleh kita mengimani yang demikian. Wajib kita imani tiap nabi, kata Rasul, diciptakan oleh Allah dengan dua keadaan, wajah yang tampan dan lisan yang fasih. Itu setiap nabi-nabinya Allah. Terus Nabi Zulkifli yang dijadikan oleh Allah menjadi orang yang seorang raja, juga adil dan bijaksana. Dia adalah orang yang dermawan dan menyampaikan pula ajaran tauhid. Jadi ada pula nabi-nabi itu yang enggak dikisahkan di Al-Quran. Kenapa? Karena kisahnya sama dengan nabi yang lain. Jadi Allah enggak mengulang-ulang gitu loh. Hanya beberapa nabi yang dikisahkan dan kisahnya sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Terus Nabi Allah Dawud alaihi salam. Nabi Allah Dawud adalah nabi yang merupakan disebut sebagai orang yang bisa mengalahkan Raja Talut yang masa itu berkuasa. Nabi Dawud juga dijadikan oleh Allah mempunyai suara yang sangat merdu, dan dia menjadi seorang raja yang punya 99 istri. Nambah satu jumlahnya jadi 100 gitu. Nabi yang sebelum Nabi Muhammad itu bebas, istrinya boleh 10, boleh 20, boleh banyak. Dan dianugerahi Allah kitab Zabur. Kemudian Nabi Allah Sulaiman, seorang raja dan juga kaya raya, anak keturunan Nabi Allah Dawud. Bisa berkomunikasi dengan seluruh bangsa hewan, juga kepada bangsa jin, yang diberi Allah anugerah untuk menundukkan angin dan bisa menguasai seluruh kekayaan yang ada di muka bumi ini. Akan dijadikan oleh Allah nabi yang kaya raya. Terus Nabi Allah Ilyas, yaitu nabi yang diselamatkan oleh Allah dari kekeringan yang panjang pada kaumnya. Kemudian Nabi Ilyasa, anak angkat Nabi Ilyas, yang mampu menghidupkan orang mati atas izinnya Allah. Terus Nabi Allah Yunus alaihi salam, nabi yang diselamatkan oleh Allah dari ditelan oleh ikan. Jadi jangan sampai dikatakan Nabi Allah Yunus punya salah, jangan. Nabi Zakaria, nabi yang dijadikan Allah sebagai pengurus Baitul Maqdis, yang oleh Allah diberikan usia yang panjang hingga punya keturunan pada usia 100 tahun. Terus Nabi Allah Yahya, nabi yang dijadikan oleh Allah pula mengetahui syariat. Dia adalah orang-orang yang menjadi nabi yang sebelum Nabi Allah Isa alaihissalam. Terus Nabi Allah Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah dengan mukjizat yang banyak dan diberikan oleh Allah kitab Injil. Yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jumlahnya ada 25 yang harus kita ketahui satu persatu, dan jangan sampai kita tidak mengetahui, karena ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nggak tahu maka hukumnya berdosa. Sebatas inilah yang wajib kita imani dari keimanan kita kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Hanya orang Islamlah yang menerima semua nabi-nabi yang ada. Sementara kaum-kaum yang lainnya menerima sebagian nabi dan menolak sebagian nabi yang lain. Orang Islam menerima semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bahwa setiap nabi oleh Allah adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iman kita menjadi iman yang benar, iman yang dijaga oleh Allah,
iman yang bawa kita kepada keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana wa annana asrafna la lagha ashrafna fatub taghsil kulli awba wa sullana waghfir li walidina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimin amin rabbi sama fadlan wa judan manna la bi tisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli zuli salam salam rabbi alaihi adal habbi وآله وصحبه جل زحبي والحمد لله بالبر والثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.